Baik, kita teruskan dengan reaksi redoks dan elektrokimia ya, untuk kelas 12. Nah, reaksi redoks ini sebenarnya udah belajar di kelas 10 ya. Nah, ini adalah kita akan belajar tentang lanjutannya ya. Yang pertama, di sini kita harus tahu dulu cara menyetarakan reaksi redoks ya. Cara menyetarakan reaksi redoks ya. Adapun cara menyetarakannya ya, yang kita akan bahas di sini adalah metode. Ada dua metode, satu metode bilang oksidasi, ada juga nanti metode setengah reaksi ya. Cuman di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara menyetarakan reaksi dengan menggunakan metode bilangan oksidasi ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya kalau kita pakai metode bilangan oksidasi ini: satu, tuliskan kerangka dasar reaksi dan tentukan biloks masing-masing unsur ya. Tentukan kerangka dasarnya, kemudian tentukan biloks masing-masing unsur ya. Jadi ini kalau belum mahir, baca lagi di buku kelas 10 ya, mengenai cara menentukan bilang oksidasi unsur ya. Yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Nah, ini dia. Setelah nanti kita tentukan biloks masing-masing unsurnya dalam reaksi itu, dalam persamaan reaksi nanti, kemudian setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks ya. Jadi nanti ada yang mengalami perubahan biloks, itu yang kita setarakan ya, zatnya ataupun unsurnya. Kemudian yang ketiga, tentukan jumlah penurunan dan kenaikan biloks. Jadi penurunannya berapa, kenaikannya berapa itu ya. Yang keempat, samakan jumlah perubahan bilang oksidasi tersebut dengan memberikan koefisien yang sesuai. Jadi kita setarakan unsur yang mengalami perubahan bilang oksidasi, itu langkah yang keempat. Yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ jika suasana asam. Nah, jadi suasana asam, suasana nanti bisa asam bisa basa. Kalau suasana asam nanti setarakan muatan dengan menambahkan H+. Kalau suasana basa nanti ditambah setarakan dengan OH-. Nah, gitu dia. Langkah yang terakhir adalah setarakan jumlah H dengan menambahkan H2O ya. Jadi reaksi redoks ini selain daripada jumlah atom-atomnya harus setara kiri kanan ya, jumlah atomnya harus sama, kemudian muatannya juga sama ya, muatannya juga sama kiri kanan, itu baru namanya setara dalam reaksi redoks ini ya. Nih harus kalian ketahui ya. Nah, supaya lebih jelas coba kita bahas contoh soal seperti ini. Nah, ini dia. Nah, setarakan reaksi redoks berikut ini dengan metode bilangan oksidasi. Ini dia. Nah, jadi ada reaksi redoks MnO4- tambah H2C2O4 menjadi Mn2+ tambah CO2. Suasana adalah suasana asam. Nah, mari kita ikuti langkah-langkah yang tadi ya. Langkah yang pertama, tuliskan kerangka dasar reaksi. Ini. Tuliskan kerangka dasar reaksi, maka kita dapatkan ini MnO4- tambah H2CO3, yang kita tuliskan aja semuanya ini ya. Tuliskan seperti itu dia. Nah, itu langkah yang pertama. Yang positif 7 ini dapat dari mana? Nah, ini positif 7, positif 3, positif 2 Mn itu ya, punya C itu positif 4. Ini dicari di luar ya. Cari di luar seperti yang kelas 10 kemarin ya. Nah, coba kita kan ada Mn4- ini ya, Mn4-, kita cari bilang oksidasi Mn-nya. Kalau O-nya udah jelas -2 kan? Maka kita cari bilang oksidasi Mn dalam MnO4-. Maka MnO4- ya, dari mana dapat positif 7 itu ya, punya Mn itu ya. Maka kan di sini rumusnya kelas 10 dulu ya. 1 kali bilang oksidasi Mn ya, 1 kali BOMn, nah gitu rumusnya, tambah 4 kali negatif 2, negatif 2 sama dengan -1. Nah, kan gitu kemarin rumusnya ya. Ya, maka ini BOMn ya, 4 kali -2 kan dapatnya -8, kurang 8 sama dengan negatif 1. Maka BOMn ya sama dengan ya, negatif 1, negatif 8 pindah ke sini jadi positif 7 ya. Dari situ dapatnya bilang oksidasi Mn adalah positif 7 ya.
Makanya di sini kita buat di atas MN itu adalah positif 7, seperti itu dia. Nah, udah dapat ya. O nggak perlu kita cari karena udah tahu dia adalah negatif 2. Jadi MN-nya aja kita cari positif 7 ya. Nah, kemudian kita teruskan. Setelah itu kita cari lagi. Kita hapus dulu nih. Nah, dapat ini. Dari mana dapat itu bilang oksidasi C di situ positif 3, kan ada di atasnya itu ya. Positif 3 itu kita cari juga di luar gitu. Cari juga di luar ya. Yang positif 3 ini ya. Dari mana dapatnya? Positif 7 udah tahu tadi kan positif 3 nih. H2C2O4 ya. Bilang oksidasi H udah tahu positif 1, O negatif 2 ya. Maka kita carilah bilang oksidasi C, itu maksudnya ya. Maka di sini kan rumusnya 2 kali 1 ya, bilang oksidasi H tambah 2 kali bilang oksidasi C tambah 4 kali negatif 2 sama dengan 0, kan gitu kemarin ya. Seperti itu ya. Maka di sini 2 ditambah 2 kali bilang oksidasi C kurang 8 sama dengan 0. Maka di sini 2 kurang 8 negatif 6. 2C kurang 6 sama dengan 0. 2C sama dengan 6. C sama dengan 6 dibagi 2 adalah positif 3, itu ya. Dari situ dapat positif 3C C di sini ya. Yang ini. Dari mana dapat MN itu ya? Kalau sudah ini kita hapus saja. Setelah itu kita hapus. Kita dapatkan bilang oksidasi C. Lanjut lagi kita ke bilang oksidasi Mn. Nah, jadi Mn ini mudah kan, sesuai aturan dulu kalau dia positif 2 maka di sini biloxnya positif 2. Ini tidak perlu dihitung ya, udah langsung dapat Mn ini positif 2. Sedangkan nah ini kenapa bilang oksidasi C di sini adalah positif 4 yang ini ya. Sama juga dengan tadi ya. CO2. Berarti bilang oksidasi C 1 kali bilang oksidasi C tambah 2 kali negatif 2 ya sama dengan 0, kan gitu ya. Maka bilang oksidasi C kurangi 4 sama dengan 0. Bilang oksidasi C ya, bilang oksidasi C sama dengan ini pindah jadi positif 4. Nah, itu dia. Maka di sini adalah positif 4. Nah, seperti itu dia ya. Nah, setelah tahu itu, setelah dapat itu, maka kita ke langkah 2 ya. Setelah dapat itu, coba kita hapus saja supaya lebih abdol lah, lebih jelas. Dapat ya. Selesai tadi ini dan sudah tahu cara mencarinya. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya adalah setarakan unsur yang nomor 2 ini ya, setarakan unsur yang biloxnya berubah. Di sini tadi kelihatan bilang oksidasi Mn kan di sini positif 7. Di kiri, di kanan positif 2 ya, maka itu yang berubah kan Mn-nya. Yang di ini C-nya yang berubah. C positif 3 di sini. Si kanan adalah positif 4. Ya, tadi Mn di kiri, Mn di kanan beda kan bilang oksidasinya, makanya dia berubah. Jadi yang kita setarakan di sini adalah Mn dengan si C. Karena itu yang bilang oksidasinya berubah ya. Kita lihat Mn, kita tulis lagi ya. Kita tulis saja di atasnya tetap ya. Mn kan 1 kali 1 di sini. Ya. 1 kali 1 di sini Mn. Di sini 1 kali 1 juga sama. Sedangkan C di sini 2 kali 1 2. C di sini cuman 1, makanya itu kita kali 2 di sini. Itu maksudnya. Kali 2 di sini ya. Sudah setara si Mn dengan C. Sudah selesai langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, tentukan jumlah perubahan bilox. Nah, menentukan jumlah perubahan bilox ini kita harus kalikan ke bawah ya, kalikan ke bawah. Nah, kalau sudah selesai yang kedua tadi, kita langkah yang ketiga. Nah, caranya begini ya. Tentukanlah jumlah perubahan bilox katanya. Jadi Mn di sini kita cari di bawahnya seperti ini. Kenapa dapat 7 di sini ya? Mn di sini kan positif 7 ya. Kalikan dengan koefisiennya 1. Kalikan dengan jumlah Mn-nya 1 juga.
makanya dapat 7 di sini. 7 kali 1 kali 1 ya. Nah, kenapa dapat 6 di sini? Coba lihat. C tadi kan beloksnya 3. 3 kali koefisiennya 3. 3 kali 1 kan 3. Kalau jumlah C di sini 2. 3 kali 2 6. Dari situ dapatnya 6 ini ya. Nah, M ini kenapa positif 2? Positif 2 kan dari sini di atas nih dikalikan koefisiennya 2. Dikalikan jumlahnya. M ini kan 1 juga di situ, makanya dapatnya positif 2 ya. Kemudian si C di sini kenapa positif 8? 4 ini dikali koefisiennya 4 kali 2 lah 8. Kalikan 1 8 ya. 4 kali 2 kali 1 itu sama dengan 8, makanya 8 di sini ya. Begitu cara mencari angka yang di bawah-bawah ini ya. Nah, setelah dapat semuanya ini, langkah berikutnya adalah samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi dengan memberi koefisien yang sesuai. Ya, nih. Nah, ini tadi kan sebelum ke sana ya, kita lihat dulu. Tadi kan sudah dapat itu menuliskan angka yang di bawahnya itu. Kita hapus saja dulu. Ini tadi set. Nah, ini ya, udah dapat angka-angka yang di bawah nih. Kita hitung. Ya. Ini kan MN positif 7 ya. Positif 7 ke positif 2, maka turun 5 punya si MN ini bilangan oksidasinya. Sedangkan si C positif 6 ke positif 8, naiknya 2. Jadi angkanya 2 dan 5 ya, 2 dan 5. Itu maksudnya. Nah, setelah tahu kita itu kenaikannya adalah 2 dan penurunannya 5, jadi angkanya 2 dan 5, itulah sebagai ininya ya. Kita lihat ya. Kita lihat sini ya. Maka yang angka koefisien ini tadi nih, si MN kan tadi turun 5. Si C naik 2 ya. Kita lihat sini. Jadi koefisien si MN ini, di mana ada MN ini dikalikan 2 ditukar gitu. Ya, dikali 2. Sedangkan di mana ada C nanti dikali 5, seperti itu dia. Jadi di change dia ya. Coba lihat lagi, kita hapus dulu. Nah, ini dia, kita hapus aja dulu nih supaya lebih jelas. Nah, ini. Ini dia. Jadi kan si MN ini kan turun 5. Si C naik 2. Jadi angka 2 ini nanti kita kasih ke MN, tukar dia. Angka 5 ini kasih ke C, itu maksudnya. Ya, dibalikkan dia, ditukarkan dia ya. Sehingga kita dapat seperti ini. Nah, ini dia. Kenapa bisa seperti ini? 2 MN karena tadi dikali 2. 2 MN4 dikali 2. H2C2 di mana ada C tadi ini dikali 5 nih. Dari sini dapatnya 5 ya. Nah, ada MN lagi kali 2. Ini kenapa 10? Karena tadi 2 di situ dikali 5 ya. Seperti ini tadi. Ini 2 kali 5 kan 10. Yang punya C kan kali 5, yang C ini juga kali 5. MN sini kali 2, MN di sini kali 2. Seperti itu dia tukarannya. Nah, setelah selesai ini, langkah keempat sudah selesai. Langkah kelima ya, ini samakan muatan dengan menambahkan ion H+. Karena apa? Karena suasananya asam. Seperti itu dia ya. Setelah selesai langkah itu, kita hapus lagi. Kita hapus yang ini supaya lebih jelas. Nah, ini dia. Nah, setelah selesai langkah yang keempat, langkah kelima samakan muatan dengan menambahkan ion H+. Karena suasana asam, tentu kemana kita tambahkan? Ke ruas ataupun bagian yang kekurangan H gitu ya. Kalau di kiri kekurangan H, kita tambahkan di kiri. Kalau di kanan kekurangan H, kita tambahkan di kanan, gitu caranya ya. Contoh kita lihat ya. Nah, menambahkan ion H+ ya. Muatannya kalau di kalau di kanan kurang, maka kita tambahkan di kanan. Kalau kiri yang kurang, kita tambah kiri. Nah, kita hitung. Di sini muatannya ya. Nih. -1 ini di atas ini. -1 dikali koefisiennya kali 2.
Ini minus 1 kali 2 minus 2 ya. Tambah ini kan 0 nih, muatannya tidak ada, 0 kali 5 ya, 0 kali 5 itulah yang di kiri, maka yang di kiri adalah minus 2 cuman muatannya. Yang di kanan ini muatannya 2 kali 2 4. Kanan adalah positif 2 kali 2 sama dengan positif 4. Masih ada lagi di sini 0 ya, 0 dikali 10 tambah 0 kali 10 itu sama dengan 0. Maka yang di kanan adalah 4. Yang di kiri minus 2. Nah, dari mana kita tambah H plus ini tadinya untuk menyeimbangkan muatannya? Tentu ditambahkan di kiri, di sini. Kenapa? Karena di kanan supaya sama gitu muatannya tadi ya. Berapa kita tambahkan? Sejumlah kekurangannya gitu. Ya, karena di kiri tadi negatif 2, yang di kanan adalah positif 4. Negatif 2, positif 4. Nah, supaya sama, kita tambahkanlah H plusnya ini sebanyak 6. Kenapa? Karena supaya sama kiri kanan muatannya gitu ya. Karena selisihnya ini adalah 6 ya. Kenapa kita tambah di kiri? Karena yang di kiri ini negatif ya, yang kanan udah positif ya. Jadi dia kita tambahkan positif 6 di sebelah. Nah, hidrogennya itu kita tambahkan sebanyak 6. Nah, sekarang kalau kita hitung kan udah sama ini ya. Sudah sama kalau kita tambahkan 6. Coba kita hitung. Di kiri ini kan min 2 kali 2 min 2 tambah 0 di sini tambah positif 1 kali 6 6 ya. 6 dikurangi 2 sama dengan positif 4. Nah, yang kanan ini tadi 2 dikali 2 positif 4. Jadi kan udah sama dia. Kalau ini kan 0 nih. Itu maksudnya ya. Setelah sama kiri kanan muatannya, masuk kita ke langkah yang ke-6 ya. Kita langkah yang terakhir nih. Maka langkah yang terakhir adalah apa katanya? Samakan H dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan H gitu ya. Ini fungsinya untuk menyeimbangkan jumlah H ya. Kan ini tadi terakhirnya ya. Yang ini terakhirnya kita lihat. H di kiri itu ini. Di sini 5 kali 2 10 tambah 6. 10 tambah 6 16. Sedangkan di kanan H-nya tidak ada sama sekali. Yang mau kita tambahkan kan H2O gitu ya. Yang mau kita tambahkan H2O, maka ini kan tadi 16 ya H-nya. Supaya 16 H di sini berapa H-nya? Berapa H2O-nya? Tentulah kita kasihlah 8 gitu. Makanya ini di sini tambahlah 8 gitu. Nah, dari situ dapatnya 8H2O ini. Sekarang jumlah H kan di sini sudah 16 ya. Tadi 5 kali 2 tambah 6 16. 8 kali 2 16. Nah, udah sama H-nya. Nah, sekarang coba kita kita hitung semuanya sudah harus setara ya. Kalau nggak sama muatan dan jumlah atomnya, berarti reaksi belum setara, harus kita cek ya. Nah, kita cek satu-satu. Ini dia. Kita cek hasil akhirnya ini ya. Kita cek ya. Nah, kita lihat sini ya. Jumlah Mn di kiri di sini. Mn 1 kali 2 2 Mn-nya ya. Yang di kanan 1 kali 2 2 juga sama. Ya, berarti Mn-nya sudah sama. O-nya 4 kali 2 8. Tambah di sini ada lagi 8 tambah 4 kali 5 20, berarti 28 O-nya. O di sini adalah 2 kali 10 20 tambah 1 kali 8 8. 20 tambah 8 28 juga udah sama. Ya, O-nya juga sama. Sekarang H-nya H di sini 2 kali 5 10 tambah 1 kali 6 16. H di sini 2 kali 8 16. Sama H-nya ya. Berarti unsur-unsurnya sudah sama. Nah, sekarang muatannya juga harus sama. Kalau enggak setara namanya reaksi redoks kita ini ya. Nah, kita coba hapus lagi. Jadi, kita lihat lagi muatannya sekarang ya. Sekarang muatannya
Muatan di kiri di sini adalah min 1 dikali 2, minus 2 ya. Yang ada di atas ini kali ke bawah nih, min 1 kali 2. Di sini 0 ya, karena tidak ada muatan sini. Di sini positif 1 dikali 6 kali koefisien, maka dapatnya adalah positif 6. Positif 2 tambah 6 adalah positif 4. Itu yang sebelah kiri. Sebelah kanan, di sini positif 2 kali 2, positif 4. Di sini 0, 0 kali 10 0, 0 kali 8 0. Berarti positif 4 tambah 0 tambah 0 dapatnya adalah positif 4. Jadi muatannya kiri kanan juga sama-sama positif 4, maka reaksi ini sudah setara. Begitu dia caranya. Semoga paham. Terima kasih.